Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tampilkan dulu ya file Excelnya. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Baik. Di situ sudah saya isikan ya, eh, mulai dari awal kode akunnya, tinggal nanti kita masukkan transaksi. Jadi pada saat awal kita mau melakukan pencatatan di laporan keuangan, pastikan ya. Di sini saya contohkan, ini klinik ya, klinik Bisnis Sada nanti bisa disesuaikan nama instansinya apa, begitu terus periodisasinya. Kita mau membuat laporan keuangan periode berapa gitu ya, bulan berapa gitu, atau 1 tahun sekalian ya enggak apa-apa silakan. Kita di sini mau latihan untuk bulan Maret saja, kita input bulan Maret saja. Tapi kalau biasanya praktek di rumah sakit ya 1 tahun full gitu ya, 1 tahun full sehingga laporan komprehensif selama 1 tahun bisa dilihat. Tapi kalau kita praktek 1 tahun ya kita apa kelamaan nanti waktunya enggak nutut. Jadi kita praktek untuk transaksi 1 bulan gitu ya di bulan Maret 2026. Jadi di sini dipilih bulannya begitu, tidak diketik ulang gitu ya, tidak diketik manual. Jadi untuk file Excel di sini semuanya saling ngeling ya, semuanya saling ngeling sehingga pada saat kita inputkan dalam satu data akan langsung terlihat, nanti akan langsung ngeling ke beberapa laporan begitu ya, laporan yang diperlukan oleh klinik tersebut atau usaha jasa tersebut ya. Jadi dari sheet satu sampai ke sheet yang lainnya itu saling link ya, saling berhubungan sehingga eh, saat kita melakukan jurnal begitu ya, itu langsung nanti akan muncul di laporan keuangan. Ya, jadi tidak terpisah. Nah, sama halnya saat kita mau pakai aplikasi pun, ya kalau di sini sudah kita linkkan ya, makanya pakai rumus-rumus Excel begini, rumus-rumus Excel sehingga link satu dengan, maksudnya sheet satu dengan sheet lainnya saling berhubungan. Nah, ini untuk aplikasi Excel-nya sudah ada rumus-rumusnya yang saling nge-link. Nah, kalau sekarang kan tidak pakai Excel ya, biasanya ya langsung pakai sistem, pakai aplikasi yang yang didevelop oleh pengembang sistem atau didevelop oleh ini apa rumah sakit sendiri dengan menyesuaikan dari kebutuhan ya, menyesuaikan kebutuhan dari rumah sakit itu. Nah, sama di sini untuk Excel di sini kan di RPS ada tertuliskan untuk praktek sederhana menggunakan Excel ya. Tuh. Nah, sama intinya sama, kita menggunakan Excel, menggunakan eh, sistem sama saja ya. Nah, kalau sederhananya ya Excel ini. Cuma nanti kalau misalnya di sini ada input yang eh, apa itu, kalau rumusnya kehapus, tidak sengaja terhapus gitu ya, nanti ya bisa berubah gitu. Tapi kalau pakai sistem kan enggak ya. Nah, di sini misalnya salah nekan ya di atasnya, kalau di sini enggak masalah kalau di bawah. Tapi kalau di atas ini salah nekan rumus, salah tekan maksudnya eh, kehapus tidak sengaja lah, itu akan berpengaruh terhadap yang lainnya. Makanya dasar dari Excel kemudian dikembangkan ke aplikasi keuangan gitu. Oke, yang pertama dilakukan di sini adalah mengisi data ya, mengisi data dari rumah sakit.
atau klinik ataupun usaha jasa yang lainnya. Ini saya contohkan bisa dilihat di yang anu ya di Excel mungkin. Ini klinik Avicenna Husada gitu ya periode Maret. Nah, di sini ada beberapa akun ya ada jurnal umum ya, jadi penjurnalan yang sudah kita pelajari di pertemuan awal dulu. Terus di sini ada buku besar ya, ini langsung link kalau kita klik langsung link muncul buku besarnya. Ada konsilasi Kasbah, ada laba rugi. Jadi kalau kita klik akan langsung muncul laba ruginya gitu ya. Terus kemudian di sini ada neraca gitu ya. Akan muncul langsung neraca gitu. Itu fitur-fiturnya. Jadi di sini ada jurnal sampai laporan keuangan. Nah, ada juga informasi tambahan yang tersedia di Excel. Jadi Excelnya pun tergantung dari pengembang ya, tergantung dari kebutuhan. Kalau misalnya oh tidak perlu tidak perlu di sini terkait dengan daftar utang, ya tidak masalah. Tidak perlu terkait dengan ayat jurnal Misalnya, ya enggak apa-apa. Tapi di sini fitur yang ada adalah seperti ini, ada penyusunan agenda tetap, ada arus kas, ya, ada laporan piutang. Jadi laporan piutang itu adalah siapa-siapa yang punya hutang kepada kita. Piutang itu kan tagihan ya. Siapa-siapa yang punya hutang kepada kita, listnya akan muncul di sini ya, piutang. Terus kemudian eh, terkait dengan laporan hutang. Jadi laporan hutang berarti kita utang kepada siapa. Nah, itu akan terlihat gitu ya kepada supplier ya kalau ada pemasok obat, pemasok alat kesehatan gitu. Nah, ini datanya bisa Mohon ditulis maaf Bu Zeni, ini apa screennya putih ya Bu? Nggak apa? ada tulisannya ya Bu ya? Loh, enggak ya. Saya kenapa? Ada. Saya lihat, saya tampilkan ada. Apa di di yang terlihat di layar saudara tidak terlihat? Iya dari tadi, yang tadi tuh ada Bu, ada nama Excelnya, ada tulisannya, tapi sekarang terlihat Excel tapi nggak ada garis-garis dan nggak ada tulisannya. Oh, mas. Oh, gitu. Hmm. Mohon maaf Bu. Mungkin ini Kemarin jurnal jurnal ya Bu, jurnal ini terlihat. di, nggak ada Bu. Iya tidak ada Bu. Oh, sudah share screen satu file yang saya kirim. Bentar, bentar. Oh, coba saya versi ulang ya. Jin Bu, di Excel yang dikirim itu ada yang ada isinya, ada yang kosong juga. Coba atau saudara yang share screen. Memang tidak full. Kalau yang saya hanya hanya nulis yang awal-awal karena kita mau latihan gitu. Memang saya kosongin. Dari saya ke kode akun itu yang saya lengkapi. Coba saudara bisa share screen. Atau mungkin tergeser tadi Bu Zeni, jadi tidak tampak tampilannya. Saya share screen lagi. Coba. Hmm, hmm.
Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ampun, Bu. Ampun, Bu. Alhamdulillah. Ini saya ulang lagi ya. Ya, jadi kalau misalnya ada trouble bisa langsung ini ya, langsung eh, disampaikan. Saya geser ke sheet selanjutnya terlihat. Terlihat, Bu. Oh, Lihat, iya. Bu. Oh, iya. Oke. Hmm. Oke. Nah, jadi eh, di sini ada home, ya. Home itu berisikan eh, data, ya, data terkait dengan data usaha kita, usaha jasa kita apa, terus periode, dan juga fitur-fiturnya, ya, fitur-fiturnya sehingga pada saat kita kayak kalau misalnya di buku itu ya daftar isinya gitu ya. Jadi kalau kita misalnya klik jurnal umum di sini, nah, akan langsung muncul jurnal umum gitu ya. Sudah terlihat ya jurnal umum ya? Ya, sudah ya. Ini Ya, Bu. Anda lihat jurnal umum ya. Oke, berarti bisa saya. Nah, kalau misalnya diklik di sini buku besar akan langsung link ke buku besarnya langsung seperti itu. Nah, ini harus data awal untuk yang kita ini tidak perlu kita isi ya untuk fitur-fiturnya ini karena sudah langsung link ya dan di situ ada rumus-rumus yang tidak boleh rumusnya tidak boleh diubah-ubah. Nanti akan laporannya akan kacau nanti ya. Yang boleh kita isi adalah transaksi saja. Otomatis kalau kita mengisi transaksi, otomatis nanti kita akan langsung ketemu di laporan keuangan gitu ya, sama halnya saat kita menggunakan sistem. Oke, setelah data perusahaan atau data usaha kita, data klinik, data rumah sakit atau apapun, itu langsung kita ke periodisasinya. Di sini kita akan uji coba untuk periode 1 bulan saja, gitu ya. Nah, kalau di tempat usaha jasa biasanya ya 1 tahun periodenya. Jadi 1 Januari sampai 31 Desember. Tuh. Nah, setelah kita tuliskan periode dan juga nama instansi, langsung kita ke kode akun. Nah, kode akun itu yang sudah saya di pertemuan pertama itu saya jelaskan bahwa eh, di dalam akuntansi itu ada 5 akun ya, ada 5 akun besar, gitu ya. Ada akun aktiva ya, ada akun aset ya, maaf, ada akun aktiva, terus kemudian ada akun liabilitas atau kewajiban, ada akun aset, ada akun kewajiban atau liabilitas, ada akun modal, maaf, ada akun modal, kewajiban itu sama dengan kewajiban itu sama dengan hutang, ada akun ekuitas, ya. Jadi dilihat di ininya, di kodenya. Kode 100, kode 1 ya, 100, 110, 111, 112 gitu ya. Ini artinya 110. Nah, kas kas itu 111 ya. Yang harus disamakan adalah yang akun pertamanya. Ya, 100 terus kemudian yang kedua di sini terkait dengan liabilitas itu 2 ya, depannya 2. Yang ketiga itu ekuitas, yang keempat itu pendapatan, yang kelima itu beban atau biaya. Beban atau biaya. Nah, ini beban, ini pendapatan, biaya. Ya, ini kelima ya. Ini sebenarnya kelima. Ini ke pendapatan lain-lain itu masuk ke 2. Coba ini kan dulu di ini biaya mana? Biaya ini kelima saja. Biaya operasional ya. Coba diganti di angka 5, 500. Ya, biaya itu 5. 5 angka 5. Silakan diganti ya. Biaya itu 500, terus biaya operasional 501 dan seterusnya. Ya, atas bisa diganti. Kalau kalau kode akun ini boleh kita ganti ya karena masih belum ini ya di sini masih tertuliskan
list-listnya yang kebutuhannya. Jadi untuk nama akun tidak harus persis ini, tidak. Nah, ini hanya contoh. Jika misalnya ya di sini ada eh, ada kas, ada bank. Nah, misalnya banknya ada banyak, mau bank BCA, bank Mandiri, Anda tulis aja bank BCA, terus satu satu diinsertkan 113 ya, 113 Bank Mandiri, baru ke piutang itu boleh ya diinsertkan. Nah, ini saya tuliskan banknya satu. Nah, kalau masih di sini masih boleh, masih bisa diedit. Kalau sudah ke jurnal ini tidak bisa. Nah, ini pakaian seragam. Oh ya, biayanya. Oke, ini harus diganti lagi. Bentar. Oke. Nah, kode akun tadi sampai beban biaya ya. Biaya sewa 503. Ya, halo? Pendapatan lain-lain. Oke, ini jadi di 5 itu adalah biaya. Pendapatan 4, terus kemudian ekuitas itu 3, kewajiban 2, aktiva 1. Nah, satu itu satu kosongnya itu nanti kalau aktiva lancar nanti 111 gitu ya. Ini ada aktiva ada lancar, ada aktiva tetap. Nah, itu diurutkan gitu kode akunnya. Jadi mengikuti kebutuhan di usaha, tempat usaha, nama akunnya ini. Kalau misalnya piutang ya, piutang ini terkait dengan tagihan. Tagihannya mau dirinci di sini tagihan apa, boleh. Nanti ngikuti di jurnal umumnya ngikuti karena di sini ada eh, kodenya. Nanti kodenya akan otomatis akan ngelink ke sini, gitu ya. Sampai sini ditanyakan, silakan. Bu, untuk yang Izin, di Bu. jurnal umum Hmm, kodenya belum langsung berubah ya Bu berarti Bu. Iya, loh sebentar, nanti saya jelaskan ke sana. Karena itu tergantung transaksi ini. Nah, ini kan tadi saya rubah, makanya saya di sini kan tadi saya rubah ya di kode akun. Nah, nanti apa efeknya di jurnal umum nanti saya sampaikan. Sampai di kode akun sudah paham? Izin Bu, kode akun itu terserah kami kan, tidak harus Hmm. 500 misalkan biaya atau bagaimana. Ada Kode akun apakah? itu ya, kode akun itu pokoknya 100 itu aktiva harus. Kode 1 itu aktiva, kode 2 itu kewajiban, kode 3 itu modal ya. Terus kode 4 itu pendapatan, kode 5 biaya. Itu yang wajib. Mau di 500-nya 10 ke belakang terserah. Maksudnya begini, kenapa? Kalau memang jumlah biayanya banyak sampai lebih dari ratusan ya Mbak nggak apa-apa. Yang penting depannya 4. 4 100, 4001, 4002, 4003, 4004 dan seterusnya. Paham nggih? Oh, berarti aturan baku nggih, matur suwun Bu. Oke, kode 4 ini adalah aturan baku. Ya, jadi kalau kita mau 4 itu mesti pendapatan. Ya, nah 4-nya ini mau 4.000, 400.000 silahkan. Lah, yang menentukan 00-nya ini adalah jumlah aktivitas kita. Di sini misalnya pendapatannya ada
ada misalnya hanya pendapatannya hanya 5, mau dibuat 45 enggak apa-apa, 405 enggak apa-apa. Tapi kalau pendapatannya misalnya banyak menjadi 4 eh, 401, oh, itu enggak apa-apa. Pokoknya depannya harus angka 4 gitu. Terus diurutkan ya 401, 402 begitu. Itu aturan baku di akuntansi begitu. Oke. Belakangnya diurutkan berdasarkan jumlah. Jadi kalau itu bisa lihat di akun di tempat kerjanya jenengan itu kode 4 itu pendapatan, kode 3 itu ekuitas ya, 300 atau 3.000. Nah, besarnya ini bisa menentukan aktivitas kita, oh berarti banyak kalau kalau sampai belakangnya ini angkanya banyak. Itu ya. Nah, terus kalau sudah kode akun ini sudah kita isi, ya disesuaikan. Nanti ini hanya sedikit ya, bisa banyak nanti kalau disesuaikan dengan kondisi. Nah, langsung kita ke jurnal, gitu ya, ke jurnal. Nah, ini saya tuliskan keterangan ini transaksi, ya keterangan ini transaksi. Nah, transaksi misalnya di sini beban perbaikan, berarti klinik ini mengeluarkan biaya perbaikan, begitu ya. Nah, biaya perbaikan di klinik bisa dengan menggunakan kas misalnya. Paham mas saya ya? Pengeluaran dikeluarkan uang untuk biaya perbaikan atau biaya renovasi gitu ya. Nah, berarti jurnalnya bagaimana? Jurnalnya bagaimana? Apa yang bertambah, apa yang berkurang? Apa yang bertambah? Kalau perbaikan berarti Nya berkurang, Bu. ya ada beban ya, beban karena kita melakukan perbaikan, maka di sini ada biaya atau beban renovasi ya. Nah, kreditnya bisa bank, bisa kas, tergantung uang itu diambilkan dari mana ya. Nah, cara cara menuliskannya di sini. Nah, beban renovasi tadi akun berapa gitu ya. Kita lihat beban renovasi. Renovasi ternyata 502. Nah, 502. Nah, ini kan kita menjurnal. Jadi sebenarnya ini kosong gitu ya. Sebenarnya ini kosong. Kita mau menjurnal. Ini semuanya isinya kosong. Cuma saya kasih tulisan untuk latihan. Nanti seterusnya Anda akan coba gitu ya di transaksi sampai ke Maret. Di situ kan saya tuliskan sampai tanggal 7 saja. Nah, nanti Bapak Ibu bisa teruskan di bulan Maret biar tahu caranya menjurnal gitu ya. Nah, di sini ada beban renovasi. Tadi beban renovasi akunnya berapa kodenya? 504 gitu ya. Nah, kalau di Anda tadi berapa? 6 ya, awalnya 6. Jadi saya perbaiki akunnya 504. Jadi di sini kita jurnal ya. Jurnal itu sebenarnya kan transaksi yang kosong, yang kita harus ngisi sendiri. 504. Beban renovasi. Nah, 504. Oh, ternyata renovasinya itu kita pakai uang kas. Misalnya, hanya 2,5 juta kita pakai uang kas. Kita ambil uang kas. Ya, kita ganti di sini. Uang kas. Kas itu akunnya berapa? Namanya akun 111 kas. Nah, di sini maka debitnya adalah debitnya adalah beban renovasi 2,5 juta kepada kas 2,5 juta karena di sini transaksinya adalah mengeluarkan uang dari kas untuk beban untuk renovasi Iya, inovasi. ya untuk renovasi ya renovasi apapun gitu ya renovasi parkir atau renovasi apa gitu. Itu jadi beban renovasi pada kas 2,5 juta begitu. Nah, kalau di contoh itu eh,
pakai pakai bank berarti berarti uangnya itu diambilkan dari bank itu. Nah, silakan di diperbaiki. Beban perbaikan diambilkan dari uang kas. Ya, silakan diperbaiki, silakan disesuaikan biar apa itu biar sekaligus mencoba begitu ya. Saya ganti soalnya beban perbaikan diambilkan dari uang kas. Nah, dari uang kas. Nah, keterangan itu maksudnya keterangan transaksi saja. Jadi tidak harus sama seperti ini. Transaksinya biaya beban perbaikan diambilkan dari uang kas. Nah, ini jurnalnya. Sudah paham sampai sini? Saya lanjut ya ke Iya, Bu. transaksi Kalau kas. Ibu izin Ya, tanya ya, Bu. ya, ya, betul. Kalau yang untuk Hmm? keterangan itu yang di atas itu yang di debit itu apa juga ditulis di keterangannya itu beban perbaikan diambilkan dari uang kas juga sama seperti yang di kredit Bu? Apa tidak ditulis misalnya beban perbaikan apa gitu misalnya? Enggak gitu ya Bu ya? Ya, begini saja boleh. Begini aja boleh. Keterangan itu intinya menunjukkan transaksi. Nah, begini boleh. Jadi transaksi beban perbaikan, misalnya parkir. Nah, parkir kalau misalnya Anda misalnya ya, misalnya di dalam akun ini instansi menghendaki dirinci begitu ya. Beban perbaikannya beban renovasi, renovasi gedung, renovasi parkir, renovasi misalnya UGD mau dirinci ya silahkan nanti menyesuaikan. Nah, kalau di sini saya contohkan untuk renovasinya kan dijadikan satu begitu, beban renovasi gitu. Monggo. Nah, Berarti tergantung nanti di kode akunnya gitu. ya disesuaikan beban. Kalau atau di Disesuaikan sini gitu. ya di sini misalnya Siap. dikasih keterangan parkir seperti yang saya ya enggak apa-apa. Keterangan ini intinya adalah intinya bagaimana informasi itu tersampaikan gitu aja sehingga ini beban apa misalnya terkait dengan ini beban terhadap kas itu maksudnya apa. Nah, itu bisa dilihat di keterangan. Jadi kata-katanya silahkan di dikemas, yang penting kita paham terhadap transaksi itu terkait dengan apa gitu ya. Nggak bisa dirubah gitu, tetap NIM 611 itu punya saya Yang mana? Yang kode akun apa ayat jurnal? yang di jurnal umum. Oh, jurnal umum itu ngubahnya itu ada segitiga kecil di sini loh, segitiga kecil itu apa, kodenya tidak diketik loh ya Bu ya, kodenya tidak diketik di sini sudah ada pilihan. Nah, sudah bisa dipilih. Kalau diketik nanti rusak rumusnya. Oh iya, Jadi iya. kalau Tapi tinggal misalnya menambah ya, Bu ya. ya Di pos tinggal akun tinggal itu Bu ya. Ada select gitu. ya. Nah, di sini ini sudah ngelink dengan kode akun, betul. Jadi tinggal yang segitiga ini dipencet, nah kita lihat nomor berapa kode akunnya. Nanti yang nama akun akan berubah sendiri. Tidak boleh di ini ya, di manual. Kalau semua tab kolom, kalau misalnya ada tanda segitiga itu harus dipilih, tidak boleh diketik. Kecuali kalau misalnya seperti ini. Nah, ini kan tidak ada segitiganya, ini boleh diketik. Ya, seperti ini. Nah, ini ada rumusnya, nggak boleh diketik berarti. Ini sudah ngeling. Tuh ya, kalau ada Aku segitiganya, boleh berubah. ya Pak, ya Pak Kris. Yang boleh diubah kode akunnya Bu ya. Diketik Ya, Bu. jadi Nomor sesuai. saya tadi dirubah 50 berapa ya? Dari 600. Ya, ya. Tadi kan kode akun di sini saya kan ganti, ya. Bahwa di sini ada kekeliruan, bahwasanya biaya kok kodenya 6 kan salah, harusnya kan 5. Nah, 5 saya sesuaikan 5 beban atau biaya itu kode awalnya harus 5. Ya, angka awal harus 5, belakangnya terserah.
01, 02 itu diurutkan biaya apa yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Ya, kalau biayanya di sini puluhan ya, berarti memang saya kasih space 2 angka di belakang angka 5. Kalau biayanya ratusan, berarti ya limanya yang awal ini berarti 5.000 gitu loh. Jadi berarti Oh, biaya belakangnya ratusan. Ini kan puluhan, 20. Kalau misalnya nanti biaya-biaya yang dikeluarkan mau dirinci sampai ratusan, berarti ya sampai 5, ya 5 ternyata biayanya sampai 120 begini, nggak apa-apa. Yang penting depannya 5. Yang angka belakang ini adalah nomor urut biaya yang ada di dalam usaha tersebut. Itu ya. Itu ya. nggih, berarti nguling dari yang kode akun depan. Tadi kan punya panjenengan ini diganti nggih. Soalnya kok enggak Ya, sama yang lima ke belakang ini tadi kok enggak sama yang punya saya. ya. Berarti panjenengan tadi ini diganti nggih. Iya, saya ini kan buat latihan soal, Nggih, sehingga biar ada aktivitas gitu loh, enggak mendengarkan saja. Tadi saya nggih. ganti, jadi beban operasi 4, 5, dan seterusnya. Nggih. Nah, sehingga di jurnalnya akan ngeling ya bahwa beban itu kodenya 5, gitu ya. Nah, ini beban perbaikan diambilkan dari uang kas, ini beban untuk perbaikan parkir. Nah, diambilkan dari uang kas berarti kita ganti Bapak Ibu di kode akunnya. Jadi kita bisa, kan masih belum hafal nih, kita bisa nginceng ya, bisa lihat aja. Oh, beban renovasi itu ternyata 504 nih kodenya. Nah, nanti bisa di print kode akunnya. Nggih. Berarti kita di sini tinggal cari, tidak boleh diketik Betul. ya, Iya. tinggal cari. Mau 503 jadi beban transport. Nah, terus 502 di enter jadi beban renovasi gitu. Nah, tinggal karena ini perbaikan ya, biaya perbaikan untuk parkir, biaya perbaikan parkir diambilkan dari uang kas. Berarti beban perbaikan akun yang berkurang adalah kas kita karena kas kita telah keluar untuk pembelian misalnya material renovasi gitu. Jadi kas kita berkurang 2.500.000 begitu. Jadi debit dan kredit. Paham ya sampai sini? Kalau sudah saya lanjutkan Nggih. ke transaksi 5 Maret. Nah, pakaian seragam karyawan berarti di sini terkait dengan pembelian seragam. Pembelian seragam. Nah, pembelian seragam menggunakan kas gitu ya. Saya beri keterangan yang panjang lah biar pembelian seragam karyawan dari uang kas. Kalau mau di sini dari bank ya monggo, nanti tinggal diganti debitnya yang berkurang berarti bank gitu. Dari uang kas. Hmm, dari uang kas ya cukup. Pembelian. Nah, berarti di sini beban untuk pembelian ya. Beban pembelian, maaf, di sini ternyata ada beban pakaian seragam karyawan. Berarti harusnya kode berapa? 503. 503 harusnya diganti. Oh, 503. Nah, pakaian seragam karyawan debit 1,5 juta pada kas karena membeli seragamnya pakai uang kas klinik 1,5 juta di kredit. Gitu. Sudah sampai sini? Nah, sekarang beban sewa gedung. Sewa gedung kodenya berapa? Gitu. Dan enggak di sewa gedung di sini. Nah, 502. 502 ya. 502 kita ganti di sini 502.
Gampang ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita tahu transaksinya 502. Nah, 502 beban sewa gedung. Nah, ternyata beban sewa gedung ini dibebankan kepada bank ya. Karena nominalnya besar, sewa gedung per tahunnya 24 juta. Nah, ini diambilkan dari bank. Nah, kita kreditnya berarti bank. Gitu. Paham ya? Bu. Oke, dilanjutkan. Nah, sekarang coba tanggal 10. Tanggal 10 Maret 2025 ada pelunasan piutang ya. Nah, pelunasan piutang pelunasan pelunasan piutang. Berarti kalau pelunasan piutang berarti bagaimana? Ada Piutang uang itu kan masuk. ya ada uang masuk. Ternyata uang masuknya langsung ditransfer ke bank ya. Nah, ditransfer ke bank. Saya tulis keterangannya ditransfer di bank, transfer bank gitu ya. Atau misalnya saya tulis di atas di sini transfer. Nah, kalau uang masuk di bank berarti banknya bertambah, piutangnya berkurang, tagihan kita berkurang. Keterangannya silahkan di sini mau mau tagihan apa ya, tagihan piutang dari BPJS silahkan, piutang usaha silahkan, customer silahkan. Nah, kok bisa di sini ngeling? Kita kita sudah maaf, kita sudah ini nih daftar piutangnya sudah kita ketik di awal ya, sudah kita rinci orang yang hutang kepada siapa, ke lembaga yang hutang kepada siapa, siapa saja sih? Oh, BPJS, ini utang usaha, untuk operasional, ini customer mungkin yang belum bayar gitu. Ya boleh kita tuliskan di sini namanya satu-satu sehingga nanti bisa di apa? Bisa di adjust atau bisa dituliskan di sini ini piutang atas apa ya? Atas BPJS. Oh, berarti piutang BPJS, tagihan dari BPJS masuk 10 juta. Monggo, silahkan. Gitu. Terus tanggal 12 beli inventaris peralatan medis ya, menggunakan uang kas ya, menggunakan uang kas, misalnya. Nah, berarti kita inventaris peralatan medis kodenya 175 terhadap kas ya, kasnya di kredit sebesar 3.750.000. Sudah? Tanggal 12 sudah? Belum, Bu. Tanggal 12 pembelian peralatan medis menggunakan uang kas, berarti kode akun peralatan medis, inventaris peralatan medis adalah kodenya 175, terus kasnya 111 sebesar berapa? Sebesar 3.750.000. Terus berikutnya 14 Maret ya, 14 Maret ini bayar gaji karyawan. Mungkin dianggap aja maksimal 15 Maret. SOP-nya kan biasanya maksimal 25 Maret gitu ya. Transaksi gaji karyawan ya dari bank, transfer bank ya. Payroll, 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 payroll bank. Payroll bank
Ya, jadi keterangannya bahwa gaji itu ditransfer payroll oleh bank. Jadi kita tinggal memberikan list jumlah yang harus dibayarkan, kemudian eh, namanya, bank yang akan transfer untuk payroll. Jadi nggak perlu transfer satu-satu. Beban gaji karyawan berapa? Kodenya Bapak Ibu? 509. 509. Oke. Saya ini kan ada penyesuaian tadi. 509. Gaji karyawan kepada bank. Sebesar berapa? Bapak Ibu tuliskan kan gajinya sama 3.750.000. Gitu banget ini. Kita ganti saja ya Bu, beban gajinya ya. Berapa ya ini? 9 juta gitu ya, 9 juta. Nggak tahu, saya belum ngecek. Nanti laba atau rugi. Kita lihat nanti aja. Terlalu bebannya terlalu banyak. Pendapatan jasa medisnya, transaksinya belum kita lihat tadi. Ya, belum ada. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Mestinya kok nggak ada pendapatan sih setiap harinya. Nggak begitu gitu ya. Jadi ini hanya contoh kalau misalnya ada pendapatan di sini dalam jasa medis, ya kita apa itu Kreditnya tulis tadi belum diganti ya Bu Zeni ya, untuk yang untuk karyawan. yang mana? Yang tadi Oh, kan debitnya oh, diganti 9 juta, kreditnya belum terganti kalau tidak salah. ya, betul Pak. Terima kasih koreksinya. Gaji karyawan. Nah, nanti kalau begini nanti jurnal apa itu laporannya akan salah, nggak balance gitu ya, karena debit kreditnya itu tidak sama. Nah, ini harus terima kasih Pak. Nah, begini ya. Nah, harus balance debitnya. Oke, sudah selesai gaji, kita ke beban listrik dan air. Ternyata beban listrik dan air itu eh, dipisah akunnya. Nah, kita pisahkan juga bayar listrik, beban listrik berapa akunnya Bapak Ibu? 506. Oke, terima kasih. 506. 506. Ampun, beban listrik, bayar airnya berarti 507. tuh. Nah, dibayarkan menggunakan uang kas. Dibayarkan. Nanti keterangannya ini monggo mau ditulis seperti apa disesuaikan. Yang penting Bapak Ibu paham ini terkait pembayaran apa. Saya tulis begini biar tahu kenapa kok kas gitu ya. Kenapa kok yang di debit, yang di kredit kas? Oh, karena menggunakan uang kas. Kalau mau dibayarkan pakai transfer misalnya atau pakai bank ya di sini diganti bank. Sejumlah berapa? Gitu ya. Listriknya 975, beban airnya 152. Jadi di kreditnya kita jumlahkan ya Bapak Ibu. Kita jumlahkan 975.000 ditambah 152.000. Jadi total kas yang keluar untuk bayar listrik dan bayar air totalnya 1.127. Nih, listrik tanggal 17. Oke, tanggal 19. Pendapatan jasa medis ya, pendapatan jasa medis secara tunai ya, pendapatan jasa medis dibayarkan oleh pasien secara tunai. Ya, secara tunai itu berarti uang kas yang masuk. Berarti kas di debit ya karena ada uang masuk. Yang di kredit adalah pendapatan jasa medis sebesar 12 juta
780.000. Nah, pendapatan jasa medis kode akunnya 401, terus kasnya 111. Jadi kas di debit, kreditnya pendapatan jasa medis. Tuh. Oke, selanjutnya transaksi selanjutnya kita transaksi selanjutnya tanggal 20 Maret. 20 Maret itu pembelian peralatan medis ya. Ya, pembelian peralatan medis. Jadi di sini ada inventarisasi peralatan medis secara tunai ya. Kita belinya secara tunai. Rp2.550.000 ya. Jumlah peralatan medis yang kita beli sejumlah Rp2.550.000. Debit, terus berkurang, kasnya berkurang, sejumlah yang sama, 2.550.000. Nah, berikutnya adalah pembelian bed, perlengkapan rumah sakit berupa bed, tempat tidur gitu ya, tempat tidur lah. Kalau di sini kita ngomongkan tempat tidur ya, monggo ya. Ini tadi tempat tidur pasien, tempat tidur pasien, monggo atau bed juga nggak apa-apa. Nah, belinya ini transaksinya dengan dua cara ya. Kita beli, oh ternyata inventaris untuk perlengkapan untuk apa itu bednya rumah sakit kita beli 10 unit gitu ya. Kita beli 10 unit tapi kita bayar hanya 2 unit gitu ya. Kita bayar hanya 2 unit dengan transfer, sisanya hutang gitu ya. Ini kasusnya begitu, dibayarkan sebagian transfer, terus sebagiannya lagi hutang. Nah, di sini berarti kita beli inventarisnya bertambah ya, Bapak Ibu. Nah, terus bank kita dikredit, kita bayar dengan transfer 6 juta, sisanya dengan hutang. Di sini bukan hutang bank, tapi hutang terkait dengan usaha. Ya, kita lihat hutangnya. Nah, hutang usaha ya. Jadi kita punya hutang usaha. Jadi bukan hutang bank. Kalau hutang bank itu maksudnya adalah kita pinjam di bank ya untuk tambahan modal. Itu namanya utang bank. Gitu ya. Kita ke hutang usaha. Maaf, Nah, utang usaha kepada supplier, kepada pemasok. Ya, jatuh temponya adalah 10 Oktober 2027 misalnya. Ini bisa diketik. Sebanyak 9 juta. Ya, saya ulangi. Transaksi tanggal 21 Maret itu adalah dengan nomor bukti 10
Klinik membeli tempat tidur pasien yang dibayarkan secara tunai melalui transfer, sisanya hutang. Sisanya hutang itu ya transaksinya ya. Jadi dibayarkan sebagian transfer, sebagian hutang. Jadi inventaris bed, meja, kursi 15 juta di debit. Kreditnya itu bank karena uang bank kita berkurang 6 juta dan hutang kita bertambah. Nah, jadi hutang bertambah itu di sebelah kredit. Ya, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Kalau hutang bertambah, ya, hutang bertambah juga di sebelah kredit. Itu ya, hutang usaha 9 juta tadi. Di materi pertama sudah saya tuliskan ya. Kalau bertambah di D atau K, saya tulis tangan seingat saya. Tuh, sehingga totalnya adalah 15 juta. Oke. Bisa dilanjut ya, tanggal 25. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Tanggal 21 sampun? Belum, sebentar. Ya, monggo silakan. Yang mau ditanyakan silakan kita diskusi atau saya ada yang kurang silakan diingatkan. Ini kita transaksi 21 Maret. Ini diganti hutang usaha ya Bu ya. Tadi kan hutang bank. Kita tidak utang bank, tapi utang usaha. Hutang bank itu maknanya adalah klinik berhutang terhadap bank untuk misalnya utang bank untuk renovasi, boleh. Utang bank untuk beli gedung, atau maaf, beli tanah. Gitu ya. Jadi intinya utang jangka panjang lewat bank itu, utang bank. Kita utang usaha karena untuk aktivitas operasional. Itu namanya utang usaha. Jadi 15 juta, di kreditnya 6 juta ditambah 6 tambah 9 sama dengan 15. Oke. Saya lanjut di tanggal 25. 25 itu biaya atau beban operasional klinik. Jadi klinik mengeluarkan biaya operasional. Pengeluaran biaya operasional dengan uang kas, menggunakan uang kas. Kan uang kas gitu ya. Nah, biaya operasional akunnya berapa? Beban biaya operasional klinik 501. Nah, jadi ini kita ganti 501. Oke. Pada kas ya, menggunakan uang kas sebanyak 7.860. Sudah tanggal 25 pengeluaran biaya operasional ya yang dikeluarkan oleh klinik untuk ya terkait dengan ya operasional klinik ya apa pembelian APK gitu atau pembelian konsumsi misalnya kalau jika ada tamu misalnya menggunakan uang kas biaya atau beban tapi di sini ada beban makan mana terhadap kas sejumlah 7.860.000.
Kalau sudah, saya ke 29 Maret. Ini sama, kita membeli inventaris. Ya, kita membeli inventaris kayak seperti tadi ya. Perlengkapan ya, kalau di sini kursi, inventaris kursi. Pembelian, pembelian inventaris kursi dibayarkan sebagian dibayar transfer menggunakan bank atau langsung menggunakan bank dari bank, dan sebagian lagi utang usaha ya, kredit ya, secara kredit. Di pembelian inventaris kursi ya, kursi itu sebagian dibayarkan lewat bank, sebagian hutang. Nah, di sini hutangnya salah ya. Di situ tertulis hutang bank. Harusnya hutang apa? Usaha. Usaha. Ya, betul. Hutang usaha kepada supplier 2. Satu temponya mungkin kita ganti hanya kursi, nggak sampai lama-lama nih. Sampai tahun ini aja. Nah, jadi sejumlah berapa? Inventaris atau kursi yang kita beli yaitu 9.500.000, dibayar menggunakan transfer 4.500.000, sisanya utang ya kepada supplier 2 sebesar 5 juta. Jadi totalnya 9.500.000. Yang terakhir 30 Maret, pendapatan jasa dari lab ya, pendapatan jasa laboratorium. Jadi ada pasien yang lab gitu ya. Ada pasien yang lab diterima tunai ya, diterima tunai atau kas. Diterima secara tunai. Nah, karena secara tunai maka yang didebet uang masuk kas ya sejumlah 2,5 juta, 2.500.000 terhadap pendapatan laboratorium ya, karena di sini terkait dengan jasa laboratorium. Jadi akun yang dikredit adalah pendapatan kita. Jadi kalau pendapatan bertambah di kredit karena kasnya yang masuk. Jadi kita dulukan kas ya, kas masuk bertambah kita di debit. Laboratoriumnya di kredit karena akun normalnya di kredit. Ya, pos saldo di sini loh. Pos saldo ya. Pos saldo. Nah, pos saldo itu posnya kalau aktiva, kas, bank, aset itu saldo posnya di debit. Akumulasi penyusutan di kredit. Ya, aktiva lain ya, di sini ada sewa dibayar di muka, debit posnya. Kewajiban itu hutang itu posnya di kredit. Terus hutang jangka panjang kredit, ekuitas atau modal di kredit, pendapatan di kredit, malah biaya yang di debit. Posnya begitu. Ini standar akuntansinya begitu. Makanya kalau kita di situ ada beban untuk renovasi, nah di apa itu bebannya atau biayanya di debit. Kalau pendapatan laboratorium di kredit posnya. Ya, di sini ada kas, ada pendapatan di kredit. Sudah, jurnalnya sudah semua, Bapak Ibu? Nah, kalau sudah, kita ke buku besar. Buku besar itu untuk melihat uang kita atau transaksi kita pada masing-masing akun. Sudah sampai sini? Sampai jurnal umum? Sebentar. Oke, monggo, silakan.
Untuk yang supplier ini kok nggak bisa diganti kenapa nggih? Supplier 1, 2 ini. Ini ya, ada tombol segitiga, Ibu. Iya, Di bawah, Bu. di Bu pilihannya Rahmi supplier kok nggak dipencet ke ada. bawah. Ke bawah lagi, Bu Rahmi. Oh iya ya. Nggih, nggih, matur nuwun sampun. Tiga 30 Maret pendapatan jasa laboratorium dibayarkan secara tunai, jadi kasnya bertambah pada pendapatan laboratorium sejumlah 2.500.000. Sampun, kalau sudah saya ke buku besar. Nggih, sampun. Pun Ya. Jadi setelah kita jurnal, kita cek buku besar ya. Buku besar itu sebenarnya bukan laporan keuangan. Jadi buku besar itu untuk membantu posisi transaksi atau list transaksi kita itu seberapa sih gitu ya. Rekapan lah bahasanya ya. Nah, di sini ada buku besar. Nah, di sini ada kode akun. Jadi kalau kita mau cek ya, transaksi kita untuk kas itu sebenarnya berapa sih? Gitu ya. Itu berarti kita coba lihat di 111. Nah, ini muncul. Jadi, apa maknanya di sini gitu ya? Apa maknanya? Ternyata kita transaksinya ya, transaksi kas kita itu debitnya 12.750 gitu ya. Debit kita 12.750, yang dikredit uang yang keluar gitu ya. Jadi uang yang masuk kita itu sebesar 12.750. Dari mana uang yang masuk 12.750? Oh, ternyata dari pendapatan jasa medis gitu loh. Terus yang dikredit berapa? Yang dikeluarkan uang kita berapa? 8.877. Nah, dari mana? Dari untuk parkir, untuk pembelian tanggal 5 menggunakan uang kas untuk dibayarkan menggunakan uang kas ini ya, pendapatan jasa medis dan eh, tanggal 17 tadi apa ya? Tanggal 17 terkait dengan ini bayar air dan listrik ya, bayar air dan listrik, bayar air dan listrik. Nah, ternyata uang kas kita yang keluar pada bulan Maret itu totalnya 8.877. Sehingga logikanya adalah kita ada selisih nih, ya ada selisih 12 juta yang masuk, yang keluar 8. Jadi sekitar 4 juta yang masuk kan begitu ya. Nah, saldo akhirnya 9 juta karena kita punya saldo awal di bulan Februari ya. Saldo awal ini tulisannya adalah berarti uang kita di bulan Februari atau akhir Februari atau awal Maret ya. Akhir Februari atau awal Maret, saldo awal kas kita pegang nih uang kas 6 juta. Terus ada transaksi pemasukan di debit, ada transaksi pengeluaran.
Sehingga pada akhir Maret uang kas yang di tangan bendahara gitu ya, atau kasir itu sejumlah 9.993. Oh, ternyata uangnya masih ada 9.993. Tuh, kita punya saldo awal. Jadi saldo awal itu adalah awal bulan Maret, tanggal 1 bulan Maret, atau tanggal 28 atau 29 Februari. Jadi akhir Februari menuju Maret itu bendahara masih pegang uang sejumlah 6 juta. Terus ada transaksi selama bulan Maret 12 juta sekian, jumlah kreditnya yang kita keluarkan 8 juta, sehingga saldo akhir kas kita yang kita pegang per akhir Maret adalah 9 juta. Begitu ya maksudnya ya. Jadi kita bisa lihat, oh berarti logikanya adalah perusahaan atau klinik ini masih operasionalnya masih jalan nih. Karena apa? Karena pendapatannya lebih banyak, ya debitnya lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Nah itu maknanya. Jadi uang kas kita masih ada. Nah kalau misalnya di sini ya kreditnya, nah debitnya 5 juta, kreditnya 3 juta, maka minus ya. Sehingga saldo awalnya 6 juta bisa jadi saldo akhirnya menjadi hanya 3 juta. Ya enggak apa-apa. Oh berarti memang operasional di bulan Maret ini banyak berarti ya. Karena apa? Karena saldo awal kita, saldo bulan Februari 6 juta kok menjadi 3 juta. Berarti biaya operasionalnya banyak atau pendapatannya sedikit. Nah begitu. Itu analisisnya. Terus kalau misalnya kita mau cek lagi nih di kode akun, jadi kita tidak lihat satu-satu ya, di kode akun misalnya terkait apa nih, biaya gitu ya, biaya apa? Jadi ini per akun ya Bapak Ibu ya, per akun. Misalnya ini biaya apa nih? Seragam. Oh, seragam kita tidak ada saldo awal karena memang bulan lalu tidak ada pembelian seragam atau pengeluaran seragam, jadi kita ada saldo terkait dengan biaya ya, pos saldo debit masuknya pos laporan laba rugi ya, nanti beban ini masuknya laba rugi, laporan laba rugi ya. Beda kalau kita ngomongkan kas ya, kas tadi, nah kas itu masuknya neraca, N itu neraca. Nah, jadi saat kita menjurnal, masing-masing akun akan masuk ke dalam pos-pos laporan keuangannya. Karena tidak semua transaksi itu masuk neraca, itu bukan. Karena neraca itu isinya aktiva, isinya hutang, isinya modal, itu aja. Kalau neraca. Nah, kalau laba rugi, isinya pendapatan dan beban. Atau isinya pendapatan dan biaya, itu laba rugi. Nah, seperti tadi, nah, pendapatan. Coba saya lihat pendapatan itu kodenya 4 depannya ya. Kita lihat pendapatan. Pendapatan terkait apa tadi? Pendapatan laboratorium 2. Oh, belum terisi. Oh, berarti nanti di sini di jurnalnya, nah pendapatan tanggal 30. 30 di sini. Berarti kolom kedua ini harus terisi ya, Bu ya. Bapak Ibu ya. Bisa diisikan yang sama. Pendapatan jasa laboratorium. Nah, hanya muncul di sini. Ternyata pendapatan jasa laboratorium secara tunai ini di pos laba rugi. Ya, saldo posnya di kredit, pos laporan keuangannya masuk laporan keuangan laba rugi. Ya, ternyata di awal Februari tidak ada pendapatan laboratorium misalnya. Ini kasusnya ya. Tapi kan kayaknya tidak mungkin ya, rumah sakit tidak ada pendapatan jasa laboratorium sama sekali di 1 bulannya itu ya. Nah, kalau misalnya di sini ada bulan lalu ada pendapatan jasa laboratorium misalnya 15 juta begitu. Nah, ini ditambahkan di kreditnya 2,5 jadi 12,5 ya. Jadi untuk transaksi bulan Maret saja itu ada pendapatan dengan jumlah 2.500.000. Loh, ini kok dikredit? Berarti kurang, bukan? Karena memang saldo posnya dikredit. Ya. Jadi pendapatan itu saldo posnya dikredit. Ya, Bapak Ibu nggak perlu ini sebenarnya perlu ini ya perlu dihafal gitu ya, tidak
karena ini sudah rumus akuntansi loh. Oh gitu ya, gitu. Enggak, enggak maksudnya enggak usah enggak usah kenapa gitu ya. Ya, karena memang rumus apa itu standar akuntansinya itu ya kalau eh, kas itu memang pos saldonya di debit gitu ya. Sebenarnya ada dasarnya. Mungkin kalau saya jelaskan detail dengan konsep akuntansi, takutnya Bapak Ibu bingung gitu. Ya, logikanya kan seperti jurnal begini ya, kayak jurnal kas ya, pendapatan jasa laboratorium. Nah, kalau pendapatan ini pos saldonya di debit, masa kasnya di kredit? Tidak mungkin. Kas apa itu pendapatan dengan kasnya di kredit karena kasnya bertambah di kredit kan tidak mungkin. Makanya posnya itu sudah diatur sedemikian rupa kalau misalnya kas atau aktiva itu saldo normalnya posnya adalah di debit. Nah, kalau pendapatan itu posnya di kredit begitu. Karena mesti gandengannya adalah gandengannya adalah kas pendapatan itu atau bank. Pendapatan dengan transfer bank berarti bank yang di debit, pendapatan yang di kredit begitu. Karena apa yang bertambah adalah banknya. Gitu ya. Untuk buku besar sudah paham ya, Bapak Ibu. Jadi intinya buku besar itu untuk melihat transaksi setiap akunnya. Masing-masing akun itu transaksi apa yang terjadi pada akun tersebut dan melihat saldo akhir dari masing-masing akun tersebut. Saldo akhirnya berapa? Ya, kalau kita mau cek bank nih, kas kita tadi bertambah. Kalau bank kita bagaimana? Oh, bank kita alhamdulillah ada penurunan gitu ya. Berarti kita pada bulan Maret itu sudah menggunakan uang bank, uang yang ada di bank sebesar ini 10 tambah 4 sekitar 30 jutaan ya. Sehingga 67 saldo awal kita menjadi saldo akhirnya tuh 33. Berarti kita telah menggunakan uang kita yang ada di bank sebesar 30 juta sekian gitu. Sehingga nanti apa maknanya? Berarti kita lihat bukti bank kita, apa ini buku bank kita. Jadi buku bank kita harus bisa samakan dengan ini gitu ya. 33. Kalau misalnya di dalam satu bulan itu ada bank kita ada kita rekonsiliasi gitu, ada beban pajak ya. Kita tambahkan di transaksi beban pajak bank gitu, pajak bank nah, nanti akan menambah atau mengurangkan di sini atau bunga bank akan di di jurnal ditambahkan pendapatan bunga bank gitu. Nah, akhirnya nanti di buku besar juga akan terekod terkait dengan bank itu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu buku besar? Ya, kalau sudah saya ke laporan keuangan. Sampun nggih? Ampun, Ibu. Ini rekonsiliasi bank itu tadi ya. Keluar masuknya transaksi yang ada di bank itu namanya rekonsiliasi bank. Kalau Ibu bisa klik sendiri di lamanya Bapak Ibu. Nah, di sini laba rugi ya. Nah, di sini ada pendapatan, ini sebenarnya ada biaya ya. Eh, nggak masuk biayanya. Oh, ada yang korup. Bentar, bentar. Bentar, Bapak Ibu. Dan bentar. Oke, di situ ada di laba rugi, ada terkait dengan
pendapatan gitu ya, pendapatan neraca lajur. Nah, di sini sebentar Pak Ibu. Nah, Nah, laba rugi di sini pendapatan ya, pendapatan tadi ada terkait transaksi, pendapatan jasa medis, ada pendapatan laboratorium, ada pendapatan obat. Di sini bukan pendapatan obat ya, tadi pembelian obat gitu ya. Karena di sini dikurangi. Ya, maaf, apa itu ya? Coba tanggal pendapatan obat tadi apa ya? Obat. Ada pendapatan obat dikurangi biaya ini maksudnya mungkin biaya. Maaf, ini nampaknya kan begini, apa itu laba rugi itu kan sebenarnya adalah pendapatan dikurangi biaya. Pendapatan dikurangi biaya gitu ya Pak Ibu. Ini kok nampaknya ada yang korup ya. Maksudnya ada yang kurang tip, biayanya tidak nampak. Biayanya tidak nampak. Nah, ini aja. Yang penting kita paham kalau laba rugi itu adalah pendapatan dikurangi biaya gitu ya Bu. Artinya kalau misalnya di sini terkait dengan biaya yang sudah kita keluarkan gitu ya. Eh, oh maaf di bawah ternyata. Maaf di bawah. Ini kan pendapatan bersih, terus kemudian di sini biaya. Biaya tadi kan kodenya sudah kita ganti ya. Kita kembalikan aja ke 5. Maaf. Pak Ibu minta tolong untuk biayanya di kodenya diganti ya Pak Ibu ya. Nah, baru muncul ya biayanya ya. 501. Jadi akun biaya 5 pokoknya akun 5 semua ditampilkan. 502, 50. Jadi mohon untuk akun biayanya kita kita keluarkan semua ya Bapak Ibu. Tadi kan saya ganti, jadi kode akunnya saya ganti jadi korup. Kalau misalnya dari awal apa itu kodenya sama, ini akan muncul. Jadi saya akan ganti kodenya. Nah, tapi tidak masalah, akan tetap muncul kalau kodenya sudah kita sesuaikan, angkanya akan otomatis muncul karena ngeling. Jadi minta tolong untuk disesuaikan aja kodenya sesuai kode yang sudah kita buatkan di awal. Biayanya biaya transport kosong ya, tidak ada biaya transport. Terus kemudian ada biaya tadi, biaya listrik. Ya, jadi semua akun biaya kita munculkan semua biar angkanya terlihat. Jadi ini kita sesuaikan tadi ternyata kan tidak ada transport tadi transaksi di jurnal umum maka 0 transportnya begitu. Terus biaya listrik tadi ada muncul 975. Terus ada lagi biaya air ya tadi di 7, biaya air muncul 125 secara otomatis. Nah,
508. Oh, 95 ya, beban sudah tidak ada ya. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan seluruh biayanya. Nah, jadi eh, laba rugi kita lihat dari pendapatan yang sudah kita terima, ya, kemudian dikurangi biaya-biaya kita sudah keluarkan, akan menghasilkan ini ada pendapatan jasa lain-lain. Nah, maka kita mengalami rugi Bapak Ibu karena apa? Biaya kita sudah terlalu banyak tadi ya. Nah, jadi berdasarkan perhitungan ya NI itu karena kodenya salah ya Bapak Ibu ya. Kodenya bisa disesuaikan diurutkan ya. Ini saya tidak mengurutkan semua nanti keburu waktunya habis. Jadi ini 509 ditambah ditarik 509 gitu ya. Nah, 509 ditarik ternyata ada 509 ada beban gaji tambah rugi kita tambah banyak kalau bebannya banyak gitu dan seterusnya. Nah, jadi rugi kita ya kita ternyata rugi nih ya rugi bersihnya ada 32 itu dilihat dari yang awal-awal itu kita ada biaya sewa gedung gitu ya. Karena apa? Karena pada saat bulan Maret kita telah bayar sewa gedung senilai 24 juta ini loh yang garai yang membuat apa itu yang membuat rugi. Rugi. Kalau ya betul. Kalau misalnya ya kita tambah aja biar nggak kelihatan rugi. Ternyata tanggal 30 Maret ini kita kita ada masukan begitu ya. Pemasukan ada pendapatan ya pendapatan jasa ya pendapatan jasa medis ini mungkin operasi yang bedah apa begitu ya yang membutuhkan apa itu membutuhkan biaya yang banyak ya. Nah, kita akan misalnya masuk di bank gitu ya kita masuk di bank atau di kas gitu biar tidak terjadi rugi ya. Nah, masuk ternyata tunai orangnya crazy rich misalnya kepada pendapatan itu akunnya di empat apa pendapatan pendapatan. Nah, coba kita pendapatannya ini anggap ya Bapak Ibu ya 50 juta gitu. Maaf 50 juta ya biar enggak gitu. Nah, operasi bedah apa begitu ya saya nggak bedah yang menghabiskan uang buat rawat inap terus laboratorium apa itu MRI biasanya nah, biar terlihat nanti. Nah, akhirnya pendekar ya biaya sewa ini yang bayar sewa ini yang nah akhirnya pendapatan kita 62 juta terus biaya-biaya kita ini total biaya total beban biayanya 46 juta. Nah, ini dikurangi dan ditambahkan yang lain sehingga laba bersih kita 17 juta. Itu ya. Selama bulan Maret ini periode 1 Maret sampai 31 Maret itu kita bisa lihat keuntungan laba bersih kita 17. Kalau misalnya rugi ya di sini akan berubah menjadi rugi gitu. Tuh. Itu ya, sampai sini paham ya Bapak Ibu terkait laba rugi ya. Jadi laba rugi itu adalah rumusnya pendapatan kurangi seluruh biaya gitu ya. Biaya apapun dan pendapatan apapun itu masuk ke laba rugi. Nah, neraca itu
atau laporan posisi keuangan ya. Bahasa sekarang itu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Jadi kalau istilah neraca itu sudah lama. Sekarang, jadi kalau Bapak Ibu laporan posisi keuangannya bagaimana? Nah, itu maksudnya adalah neraca. Istilah neraca itu asalnya neraca itu kan kayak timbangan gitu ya, yang harus balance, yang harus seimbang antara apa? Antara aktiva, liabilitas atau hutang ditambah modal sama ini aktiva tetap ya, akumulasi, terus kemudian akumulasi ke penyusutan nih Pak Ibu. Jadi penyusutan misalnya kayak kendaraan begitu ya. Jadi makna penyusutan di sini ada penyusutan bangunan, penyusutan kendaraan. Ya, misalnya kendaraan kita belinya itu, nah ini rincian penyusutannya. Nah, keterangannya pendapatan awal itu 200 juta Bu, bangunan atau ini Toyota Avanza 110 juta ya. Dinilai ditaksir tahun umur ekonomisnya itu 15 juta, 15 tahun. Jadi bisa digunakan selama 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun, kalau dijual harganya 25 juta. Itu namanya nilai residu. Ya, makanya yang disusutkan adalah 85 juta dengan rincian per tahun ya. Ini ada rumusnya, per tahunnya adalah 5 juta. Sehingga pada saat 1 tahun itu 5 juta, pada per bulannya 472. Maknanya adalah setiap bulan kita harus menyusutkan, ada transaksi penyusutan atas kendaraan, gitu ya. Penyusutan terhadap akumulasi penyusutan sebesar 475. Jadi untuk penyusutan ini harus diisi gitu ya, harus ditentukan apa saja yang menjadi aset ya, aset tetap perusahaan, dirinci bangunan. Tanah itu tidak bisa disusutkan ya, makanya di sini nilainya tetap tanah, nilainya sama karena tanah tidak akan menyusut, malah bisa naik. Nah, semua aset kita tentukan harga perolehannya berapa, unitnya berapa, jumlahnya kita list ya. Kita list terus harga perolehannya berapa. Ya, harga perolehan itu harga beli ditambah biaya-biaya untuk mengadakan aset itu gitu ya. Misalnya kayak Toyota, kita beli Toyota. Di situ ada biaya pengiriman gitu lah. Biaya pengiriman ditambahkan harganya, itu namanya harga perolehan. Jadi harga unit ditambah biaya-biaya yang mengikuti pengadaan itu. Terus umur ekonomis ini estimasi Bapak Ibu ya. Umur ekonomis ini estimasi. Umur ekonomis itu maksudnya adalah kira-kira aset itu bertahan berapa tahun. Nah, di sini estimasinya berdasarkan pengalaman sebelumnya atau berdasarkan kondisi pasar atau berdasarkan secara umum kita biasanya pakainya bertahan sampai kapan sih? Sampai berapa lama sih begitu. Nah, biasanya lihat merek juga. Nah, itu untuk ekonomi. Jadi umur ekonomis tidak ada patokan khusus. Itu adalah angka estimasi umur aset ini bisa bertahan digunakan selama berapa tahun begitu. Itu berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan kondisi pasar atau secara umum lah bahasanya, secara umum. Nah, ini nilai residu itu nilai sisa pada saat aset itu sudah 20 tahun, itu berarti nilai sisanya diperkirakan bangunan itu 45 juta. Jadi tahun umur ekonomi sama nilai residu itu juga serba estimasi. Jadi ya akuntansi itu seni gitu ya. Jadi bisa juga estimasi itu mendatangkan jasa appraisal. Jasa appraisal itu adalah orang yang ahli untuk mengestimasi kondisi aset. Itu jasa appraisal, tapi bayar Bapak Ibu. Jadi misalnya di rumah sakit ini tidak mau pakai estimasi accounting ya, takut salah gitu. Jadi dia bisa menyewa jasa appraisal aset tetap. Nah, tapi bayar. Jadi kira-kira aset ini berapa umur ekonomisnya, nilai residunya berapa, penyusutannya berapa, itu bisa pakai
konsultan ya, ada yang disebut dengan jasa appraisal, jasa penilai aset. Jadi Tuh, untuk revaluasi aset itu ya Bu, izin tanya Bu, itu jasa appraiser itu di situ ya fungsinya gitu. Kalau memang ya kita supaya lebih kuat dalam arti apa namanya eh, lebih buktinya, jadi dari jasa appraiser itu revaluasi aset itu fungsinya gitu. ya betul kan, gitu. Kayak jasa appraisal. Itu akan lebih valid gitu ya, akan lebih valid karena memang jasa appraisal itu sudah berpengalaman. Tuh, tuh. Jadi neraca ini ada penyusutan masuk ke neraca. Nah, sehingga di sini utangnya sudah total utangnya sudah terlihat. Ya, ini ekuitasnya modal kita berapa sih total modalnya 2, 7, 8 sekian gitu ya. Nah, ini kontrol balance-nya 21880. Jadi di sini total kewajiban dan ekuitasnya 794. Nah, oke. Ya, 94. Nah, itu jadi di neraca pelaporan posisi keuangan itu akan melihat eh, kas, bank, piutang atau akun-akun lain yang ada di komponen ini ada di komponen aktiva gitu ya. Terus juga di sini ada penyusutannya berapa, nilai bangunan saat ini berapa, dan inventaris kita totalnya berapa begitu ya. Kalau di laba rugi kan kita melihat biaya dan pendapatan kita. Kalau neraca itu terkait dengan aset kita berapa gitu nilainya. Sekarang nilai aset kita berapa, bangunan berapa, kendaraan dan lain sebagainya. Tadi ada inventaris, ada pembelian. Nah, berarti pembeliannya akan nambah menjadi sekian. Jadi di Maret total inventaris kita sekian karena tadi ada transaksi pembelian untuk bed sama kursi begitu. Itu di neraca atau laporan eh, posisi keuangan. Kalau neraca perbandingan ini hanya tambahan, ini adalah eh, transaksi Maret atau Februari gitu ya. Dan kita tidak ada Februari ya, makanya kita nggak memunculkan di sini. Jadi ini adalah laporan pendukung, bukan menjadi laporan inti. Jadi neraca perbandingan itu adalah analisis horizontal gitu ya. Jadi di sini adalah membandingkan eh, awal ya atau periode bulan lalu dengan periode tahun ini atau periode tahun lalu dengan tahun sekarang begitu dengan mengisikan di sini semua asetnya. Sehingga kita tahu kenaikan penurunannya berapa. Di sini kita bandingkan awal Maret sama akhir Maret gitu ya. Jadi ada kenaikan sebanyak kasnya ada 46 juta, banknya ada penurunan karena tadi ada transaksi pembayaran dengan bank penurunannya 34, piutangnya ada terjadi penurunan tagihannya karena ada sudah daya nyaur, ada membayar utang begitu. Jadi neraca perbandingan itu adalah kondisi before after setelah transaksi gitu ya. Tuh, bisa dilihat di ini ada mengalami kalau dikurung itu berarti berkurang ya atau penurunan. Harusnya ada transaksi yang mengurangi gitu. Sebanyak 34 itu kalau maknanya dikurang atau min dikurangi. Itu tentu untuk perbandingan di sini ada laporan cash flow ya arus kas seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu arus kas itu ada arus kas operasional ada arus kas terkait dengan inventaris atau inventarisasi ya ada arus kas terkait dengan benar ada investasi ada operasional ada investasi ada pendanaan gitu. Di sini untuk jasa kita ke aktivitas operasional ya, yang ada di sini. Ada penggunaan dana, aktivitas dana, ada sumber dana jangka panjang ini sebenarnya untuk investasi ya, sumber dana jangka panjang untuk investasi dan sebagainya. Nah ini juga eh, hanya tambahan gitu ya, maksudnya supporting untuk annual report atau financial reporting ya. Jadi kalau
pakai atau nggak digunakan ya nggak apa-apa. Yang penting ada laba rupiah dan neraca. Di sini tambah-tambahan aja rekap hutang, hutang kita pada customer misalnya ada berapa, oh enggak ada gitu. Hutang. Oh, ada 4 juta nih, pada saat tanggal 1 4 juta 850 bank usaha Ini, Bu, dalam kalau ya. untuk arus kas ini, kalau yang sifatnya transitori itu juga tetap harus dimasukkan ya, Bu, meskipun hanya lewat gitu. Oh, jadi begini Bu, perusahaan atau usaha itu bisa pakai kas kecil gitu, tapi dipastikan kalau misalnya dia baliknya tidak sampai 1 hari, baliknya lagi dhisik, nggak sampai 1 hari nggak apa-apa. Kalau lebih dari 1 hari takutnya lupa, paham ya? Kalau transitnya, halo, Transit, kalau dana transit itu nggak boleh lebih dari 1 hari ya, Bu ya. Jadi harus segera dikeluarkan. keluarkan atau segera dikembalikan. Tapi masuk hitungan arus kas juga, Bu. Di Kalau pelaporan. misal, kalau misalnya lebih dari 1 hari dimasukkan. Oh, begitu. Ya, takutnya nanti lupa kan kita transaksinya per hari. Kalau misalnya hanya sementara terus kemudian di disalurkan ke pos yang benar, ya nggak masalah gitu. Atau biasanya sih eh, hanya lewat saja gitu ya. Misalnya kalau hanya di ini ya, di kas kemudian akhirnya di setor ke bank begitu ya Bu ya. Oke, hanya lewat, misalnya kita dapat dari transit dari Kemenkes gitu, Bu. Terus habis itu langsung dikeluarkan ke yang bersangkutan seperti itu. Itu eh, kalau misalnya kurang dari 24 jam tidak perlu masuk ke catatan arus kas atau masuk ke laporan arus kas ini, atau kalau misalnya lebih dari 24 jam yang dimasukkan gitu. Lebih dari 24 jam yang dimaksudkan. Karena apa? Karena sudah masuk ke ini, sudah masuk pencatatan di hari itu. Karena transaksi kita kan biasanya per harian, Bu. Jadi per hari harus sudah input sampai selesai. Makanya kan eh, apa itu kaidah akuntansi kan day to day bahasanya. Jadi harus di disetor atau dicatat dalam waktu 1 hari itu gitu. Kalau lebih dari 1 hari, maaf, Eh, kalau misalnya kurang dari 1 hari, kita bisa hanya lewat saja langsung. Oh ini, jadi kita hanya ya lewat lah nanti dikeluarkan kembali. Jadi akhirnya kan langsung ke customers atau ke pihak ketiga begitu. Tapi kan di buku banknya terlihat nanti ya, Bu ya, Ya, kan ada dana masuk atau dana apa? dana keluarnya gitu. Itu Ya, jadi ya, kan ada dananya, dana apa buku banknya masuk tapi di catatan arus kasnya boleh tidak dimasukkan kalau kurang dari 24 jam. Itu apa nggak ada pertanyaan kalau misalnya ada audit gitu, Bu? jadi kan masuknya di bank Bu nanti. Iya. Nah, jadi bank, jadi nanti transaksinya adalah transaksi pendapatan bank gitu. Transaksi pendapatan di bank. Gini, logikanya begini. Apakah apakah itu dalam waktu 1 hari sudah langsung disetor atau enggak gitu, Bu? Atau langsung transfer? Kalau bank, terus langsung lewat bank, nanti munculnya kan di bank, tidak masuk di kas, Bu. Apakah pakai tarik tunai dulu? Tarik tunai biasanya itu, Bu. Tarik tunai. Jadi biasanya kan hanya selisih hari gitu ya, Bu ya. Sekarang terus besok diserahkan itu masuk nanti, masuk di catatan kita. Kan. Jadi lebih amannya ya masuk karena memang transaksi transaksi bank. Kalau misalnya tidak melibatkan bank, misalnya langsung tunai terus ke tunai lagi, seolah-olah kita tidak menerima apa-apa, hanya jadi ada orang pihak pertama, terus ada kita, terus pihak ketiga duduk dalam satu tempat yang sama, hanya lewat, ya enggak usah. Tapi kalau sudah masuk ke akun jurnal bank, ya itu harus dicatat. Oh, oke, oke. Terima kasih, Bu. Kalau ada transfer, kalau ketemu bertiga langsung itu nggak usah. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Hmm. Oke, itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan. Eh,
untuk pertanyaannya Dokter Yuni tadi mungkin itu nanti bisa Ya, Ibu. koran, Bu. Oh ya, betul. Bisa di keterangan Ada koran. itu tercatat semua setiap harinya kan kita pembayaran kan sekarang sudah tidak lewat langsung kuris itu kan juga langsung ke rekening koran sekarang itu. Jadi bisa dicek nanti di rekening korannya itu masuk berapa, keluar berapa setiap harinya itu bisa. Ya, terima kasih Bu Siti atas tambahannya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Nggak terasa ya, sudah jam 4. Oke, nanti itu adalah contoh praktek sederhana ya Bapak Ibu terkait dengan penyusunan laporan keuangan menggunakan Excel. Jadi untuk aplikasi pakai sistem itu jauh lebih bagus gitu ya, lebih sempurna. Cuma kita pakai Excel itu biar kita tahu larinya kemana. Begitu transaksi ini akan masuk ke laporan apa, terus jurnal umumnya bagaimana, dan transaksi apa yang terkait dengan maaf, akun-akun apa yang terkait dengan transaksi tersebut kita bisa paham gitu. Boleh Bapak Ibu nanti bisa coba ya dengan model-model transaksi yang lain yang mungkin di ini ya, yang mungkin ada gitu. Cuman eh, aplikasi ini masih sederhana Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau, oh ini mau tak pakai deh gitu ya, itu mau disesuaikan. Takutnya nanti nggak sip gitu. Mungkin kalau transaksi klinik yang masih sederhana, jumlah akunnya nggak banyak, boleh pakai Excel. Tapi kalau sudah jumlah akunnya banyak, ya saya sarankan pakai aplikasi aja yang itu lebih aman gitu. Karena kalau Excel kan manual ya, manual. Jadi ya, human error itu bisa terjadi begitu. Kalau transaksi misalnya Bapak Ibu punya klinik pribadi atau punya apa itu jasa rawat jalan pribadi, praktek pribadi boleh pakai aplikasi itu. Tapi nanti akunnya disesuaikan nama akunnya. Oke. Mungkin Cuma Bu kalau Yuni apa boleh ya apa boleh nanti filenya dikirimkan ke Dokter Sandy? Soalnya kok tadi tidak sama hasilnya buku besarnya mau saya cocokkan. oh baik, baik. Filenya Ya, ini Nggih, yang sudah baik. diedit ini Nggih. Oh ya, yang sudah dikerjakan bersama-sama tadi. Ya memang Nggih. filenya beda karena kan ada tadi ada penyesuaian, ada perubahan. Soalnya saya ganti begitu. Nah, sehingga hasilnya beda dengan file asli karena file asli itu kan tadi soalnya belum lengkap. Saya hanya ngasih transaksi sampai tanggal 7, belum dilanjut sampai tanggal 30. Nah, nanti kan ngisi sendiri. Tadi sambil jalan ngisi sendiri. Nggih tadi ngisi sendiri tapi mungkin ada yang kurang atau gimana kok hasilnya tidak sama. Oh iya. Nggih. Oke, baik. Nanti saya kirim ulang ya untuk yang full versionnya ya, yang tadi latihan. Oke, baik Bapak Ibu. Sampai di sini untuk pertemuan pada sore hari ini. Kita lanjutkan insya Allah di pekan depan untuk ke tarif ya, penentuan tarif. Oke, 45 sudah lengkap ini. Oke, baik untuk pertemuan pada sore hari ini.